Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku seiman, sekarang ini ya terdengar berita katanya tahun 2023 akan terjadi resesi. Ya. Lalu bagaimana menyikapi berita-berita seperti itu sebagai seorang muslim? Apakah kita harus stres atau kita khawatir berlebihan atau bagaimana? Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beriman bahwasanya rezeki itu milik dari Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa pertama, yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki. Maka kewajiban dia seorang muslim adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yakin bahwasanya kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah pasti berikan kepada kita jalan-jalan keluar dalam kehidupan. Maka ya, ketika kita mendengar berita-berita seperti itu, langsung kita ucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik wakil untuk kita. Demikian sikap seorang mukmin ketika mendengar berita-berita yang ya istilahnya membuat stres atau menakutkan atau mengkhawatirkan seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan Allah berfirman dalam surat Al-Imran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang berkata kepada kaum mukminin, waspadalah, ya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi? Ternyata kaum mukminin semakin bertambah keimanannya ketika mendengar berita yang mengkhawatirkan itu. Apa kata mereka? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah, cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik wakil, penolong buat kami. Jadi seorang mukmin itu ketika mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan, justru malah bertambah keimanannya, semakin tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Kemudian saudaraku sekalian, seorang mukmin juga harus sadar bahwa semua musibah yang menerpa semua akibat dosa-dosa manusia. Maka kewajiban kita hadapi berbagai macam musibah dengan istighfar. Ya. Yang menimpa manusia berupa misalnya resesi lah ataupun yang lainnya, semua akibat dosa kita. Maka kita senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunannya, karena istighfar itu mengangkat bencana, menolak bencana, saudara. Allah taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan azab mereka selama mereka terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka terus istighfar, selama itu pula Allah tidak akan mengazab mereka, saudaraku sekalian. Sebagian orang ketika mendengar berita bahwa akan terjadi resesi tahun depan malah menjadikan dirinya pelit, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Dia tahan-tahan hartanya. Tentu ini perkara yang tidak benar. Ya. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, bantulah orang lain. Justru ketika kita mendengar akan muncul resesi, disitulah kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak. Kenapa demikian, saudaraku? Karena sedekah pertama memberkahi harta Allah. Yang kedua, saudaraku, bahwa Allah senantiasa akan membantu seorang hamba selama si hamba membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya.
Ya, justru ketika kita mendengar akan ada tahun resesi ini, yang kita pikirkan bukan menahan harta kita. Yang kita pikirkan bagaimana saya bisa banyak berinfak, banyak bersedekah, supaya Allah berkahi harta saya. Ya. Kemudian di saat-saat kita sekarang sedang senang ini, banyak-banyaklah mengingat Allah. Supaya apa? Supaya Allah ingat kita saat kita susah, saudaraku. Iya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di saat senang, Allah akan kenali kamu di saat susah. Nah, inilah saudaraku sekalian, jangan stres dengan berita-berita yang membuat kita khawatir. Tawakal kepada Allah. Iya. Jadilah kita mukmin yang yakin akan janji Allah. Dengan tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, hati akan tenang, hati akan tentram biiznillah. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan mutiara nasihat.